gimana cara ngehandle ke-BM-an director dan bawainnya tuh ngomongnya tuh enak ke lead-nya gitu loh, Mbak. Di sini director tuh juga executive producer, so bisa dibilang kayak rada gak enak buat bilang enggak gitu loh. Jadi kayak soalnya sempet ada error di mana kayak sutradaranya ini bilang dia ngerasa kalau aku tuh kurang ngemantau timnya ini karena timnya nge-delivery-nya nggak sesuai sama yang dia mau. Tapi aku ngerasa yang bukan quality control tuh kan bukan aku gitu. I don't have a say kalau oh ini udah oke buat render gitu. Nah jadi waktu itu sutradara bilang role kamu tuh harus bisa make sure kalau lead-nya tuh mengerti apa yang aku mau gitu. Tapi menurutku kayak berarti itu aku harus mempercayakan itu ke lead-nya dong, kayak kalau menurut lu udah bagus sih menurut gue oke. Tapi ternyata menurut sutradaranya kok nggak oke. Jadi aku kayak serba salah gitu. Aku sebenarnya mesti ngapain nih? Oke. As a producer gitu ya, main point-nya adalah kita harus deliver on schedule, on delivery on schedule, on budget. Last thing and the most important thing is on quality yang dimau. Kalau lo on delivery on schedule on budget bagus, tapi kalau quality-nya nggak sesuai nggak bagus juga. Walaupun bukan produsernya yang punya say bahwa this is good enough or not, no, kita tetap harus tahu dan ngerti apa yang quality yang dimau gitu ya. Jadi yang paling penting adalah pertama dari awal. Kalau memang sekarang udah posisinya kejepit, lo tarik balik lagi aja dari awal menurut gue ya. Oke, duduk semua orang yang harus duduk di situ. Nggak bisa cuma sama eksekutif produsernya atau karena kan kita jadi production tuh tadi Andrea udah bilang kan ada yang mengerjakan kreatifnya, ada juga yang punya duitnya, kasarannya kan gitu ya. Nah, kita tuh di tengah-tengah ya semua orang harus duduk sama-sama, kemudian kita bicarakan apa yang mau dicapai. Terus itu dijadikan satu referensi untuk sampai di belakang gitu. Jadi kualitinya maunya yang kayak apa? Pasti bicaranya ujung-ujungnya, oke, kalau mau quality segini berarti budgetnya segini, kalau quality-nya segitu, budgetnya segitu gitu ya. Jadi itu udah jelas. Terus butuh waktunya berapa lama? Pertanyaan ke kreatifnya juga harus dikasih kesempatan. Kalau kita mau achieve segini, berapa lama dibutuhkannya? Kalau misalnya waktunya cuma tersedia segini, sejauh apa kita bisa bikin kualitinya? Jadi itu pembicaraannya penting banget untuk dipastikan dari depan gitu. Kalau kemudian setelah berjalan ada pergeseran, lu balik lagi ke situ. Oke, look, dari awal kita udah bicara seperti ini. Atau, oke, karena kemarin ada chaos ya, kita kan udah bicara bareng-bareng nih. Ini loh poin yang kita punya. Dan kita move on dari situ. Kalau ada bergeser lagi, berarti kita mesti duduk balik lagi. Kita harus cari solusinya. Production itu orang yang harus bisa cari solusi untuk semua orang. Gitu ya. Jadi, dan jangan biarin diri lo kejepit. Dalam artian, itu yang tadi gue bilang, lo mesti punya resilience. Lo harus tahan banting and bounce back. Gitu. Jadi kalau misal lo memang udah, oke, kayaknya gue kejepit nih, gimana kalau semua orang gue kumpulin aja. Gue biasanya gitu sih. Kalau gue udah satu ngomong ini, satu ngomong itu, oke, semua orang panggil aja ke ruangan, terus kita ngobrol bareng-bareng. Terus nanti kan ada keputusan, terus kita go jalan gitu. Jadi nggak mandek kerjaannya, semua orang happy. So far, yang tadi Mbak Anin bilang itu benar banget. Jadi pastikan pada saat kamu bikin sesuatu itu, kamu harus diskusikan dulu di awal. Bikin pakemnya, supaya kalian itu nggak lari kemana aja, gitu loh. Jadi kalau sudah ada pakemnya, kayak quality-nya kamu mau kayak gimana, terus habis itu hasil rendernya kamu mau kayak gimana, terus sebagus apa. Habis itu diskusikan, quality yang kamu mau ini sesuai nggak sama budgetnya. Kalau misalnya memang nanti udah ketemu, terus ternyata misalnya artisnya tidak sesuai dengan quality awal, nah itu harus dirembukin bareng. Diskusi bareng, gimana caranya kita bisa mendekati quality yang kita mau. Karena apalagi sekarang kan case-nya tuh malah sebenarnya si yang dari atas pengennya quality-nya lebih bagus, benar nggak, Ci? Ya kan? Nah, yang tadi Mbak Ning bilang, kembali lagi ke pakemnya yang di awal. Diskusikan bareng, terus tunjuk lagi pakem kita yang ini. Jadi artis akan ngerjain sesuai dengan yang ini. Kalau kamu minta lebih dari ini, maka dari itu ini harus diskusikan, entah itu budgetnya nambah, ataukah itu schedule-nya yang ditambah. Gitu. Jadi nggak bisa kamu memaksain misalnya si direkturnya misalnya bilang aku maunya yang segini tapi diskusi awal segini, itu nggak bisa. Kamu sebagai production kamu bisa lempar balik ke dia tapi sesuai dengan diskusi kita seperti ini. Itu pentingnya kita untuk diskusi di awal sebuah produksi adalah menciptakan sebuah pakem. Seandainya ada masalah ini di tengah-tengah kita bisa refer balik lagi ke situ bareng-bareng sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan di awal bareng-bareng gitu sih.
production coordinator itu mentalnya tuh harus kuat dan satu baper gitu loh. Jadi kalau dia teman kamu di luar kerjaan, tapi kalau saat kerjaan kamu ya kamu gitu loh. Jadi no baper-baper gitu, supaya kamu nggak pusing. Gitu. Director emang banyak maunya, tapi tetap lo yang charge, kan? Iya. Lo yang jadi produser ya, jadi nggak masalah. Lanjut Tapi dia terus. eksekutif produsernya, Mbak. Jadi aku kayak I don't have a say gitu loh. Jadi aku di bawahnya dia sebenarnya. Jangan biarin diri lo nggak punya say, gitu. Iya. Itu harus belajar sih. Iya sih. Memang harus belajar. Kalau misalnya problemnya nggak bisa lo solve sendiri, berarti lo harus libatin orang yang terinflicted sama Betul. masalah itu gitu. Dalam hal ini yang jadi masalah adalah si sutradara atau EP sama supervisor. Ada gap visi itu kan, itu yang nggak ketemu kan. Ya lo harus dudukin mereka bareng gitu. Iya. Lo diskusi deh sampai sama dulu gitu. Kalau itu nggak sama, mau sampai gimana pun lo nge-push both ways, pasti nggak akan ketemu. Karena ada hal-hal yang kontrolnya sebenarnya ada di orang lain. Nah, gimana supaya orang itu menyadari fungsinya dan on board gitu. Nah, yang fungsi dari lo-nya adalah lebih mengoversee suasananya, the bigger picture-nya. Siapa sama siapa yang masih nggak align visinya. Iya. Oh, ini orang sama ini, gue harus ketemuin gitu. Gue rasa produser lebih kayak gitu, lebih ke troubleshooter ya. Bukan troublemaker ya. Gue hampir ngomong troublemaker. Pokoknya kencan terus sama yang punya masalah. Jangan. Iya itu bener. Lo aja kencan. Iya. Pasti lu masalah lu bro gitu. Kamunya harus relax supaya kamu bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu terbebani, akhirnya kamu jadi nggak bisa menemukan solusi. Jadi kamunya sendiri harus relax.